Gimana Pak? Siapa? Dalam drifting mau dilegalkan? Mereka minta di DPR Pak. Saya nggak peduli sama pedagangnya. Pokoknya yang barang masuk ilegal, saya berhentiin. Saya nggak mungkin buka pasar untuk barang-barang ilegal kan. Tapi mereka bersedia untuk bayar pajak sekitar 10% gitu, itu gimana Pak? Bukan saya, pokoknya masuk ilegal saya tangkap. Itu kan, kalau Anda lihat cerita apa Al Capone zaman dulu, impor apa dari Kanada ke Amerika, alkohol kan. Apa alkoholnya beracun? Enggak, tapi karena melanggar undang-undang, itu sama saya kerja seperti itu. Tapi sebenarnya seberapa membahayakan sih Pak? Ini ada datanya nggak, berapa besar dampaknya ke ekonomi makro gitu Pak? Angkanya ada nggak, angka kerugiannya? Gini, saya kan selalu bilang, kita kuat, besar, 90% dari domestic demand itu 90% dari ekonomi kita. Globalnya kacau balau, yang 10% itulah 20%. Kalau yang domestiknya dikuasai asing, dikuasai barang asing, apa untungnya buat pengusaha domestik selain pedagang-pedagang yang jumlahnya relatif kecil dibanding rakyat kita semua. Jadi saya memaksimalkan market domestik untuk pemain domestik. Nanti pedagang itu juga kalau mereka cukup cerdas memanage dagangnya bisa shift kan ke barang-barang domestik. Kalau mereka bilang jelek, lalu aja bagus. Kan demand-nya akan menentukan, demand yang menentukan kualitas barang. Kalau jelek ya nggak dibeli sama masyarakat. Pak soal kompensasi Pertamina dan PLN. Yang mana nih? Saya Tadi Pak selesai ini. Kehadiran Wamen Thomas kemarin di RDGPI itu ada kemungkinan politis gitu Pak, atau banyak yang mengira itu ada intimidasi gitu? Enggak, itu kan undang-undangnya membolehkan kan. Pemerintah boleh mengirim pejabat tingkat menteri mengikuti rapat dewan gubernur yang menentukan bunga, tingkat suku bunga. Perannya Pak Wamen di sana? Saya pikir untuk menjelaskan pandangan aja dan melihat gimana sih suasana bank sentral. Jadi ke depan akan lebih sinkron antara pemerintah dengan bank sentral. Jadi bukan negatif, harusnya pandangannya harus positif, lebih positif ke depannya, bukan negatif. Pak, kredit perbankan, kompensasi BUMN energi Pak. Kredit perbankan melambat jadi 7,36%. Ini akan ada evaluasi nggak Pak soal penempatan dan itu? Enggak, saya akan tambah lagi malah uangnya. Kan saya udah bilang kan, kita lihat Kamera Pak. MNO-nya, tadi saya lihat kan MNO-nya di akhir Oktober menurun sedikit kan. Dari tadinya 13% turun ke 7%. Artinya dorongan dari saya agak berkurang sedikit sehingga saya tambah uang lagi ke ekonomi 76 triliun. 25 ke bank besar itu, satu ke bank Jakarta. Tapi Pak Berbagai soal kompensasi Pertamina dan PLN kan dibikin per bulan ya Pak untuk diberikan. Itu alasannya kenapa sih Pak? Untuk Ningkatin cash flow dan memperbaiki cash flow dan jangan saya dituduh nggak bayar utang gitu kira-kira. Makasih ya. Cash flow mereka akan lebih bagus. Tiap bulan akan dapat 70% dari ininya. Nanti 30% dihitung di bulan September. Nanti kalau itu kurang, sisanya dibayar September semua. Jadi 9 bulan pertama dibayar di bulan September. Makasih.